Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas buku Seven Habits of Highly Effective People. Sekarang kita sudah masuk ke bagian yang terakhir ya. Meskipun nanti ada dua video sebenarnya, tapi eh, sudah masuk bagian terakhir karena Seven Habits itu ingat kalau di bahasan awal sekali, nggak keras ya, udah hampir 1 tahun lebih kita bahas buku ini ya. Jadi di bahasan awal waktu itu kita bahas bahwa Seven Habits itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama habit 1, 2, 3 tentang private victory, kemenangan pribadi atau kepemimpinan diri. Nah, bagian yang kedua public victory atau kemenangan publik, kepemimpinan orang lain. Nah, masih ada satu habit lagi, yaitu habit yang ketujuh, tidak masuk ke dalam private, tidak masuk ke dalam public, karena dia melingkupi keduanya. Dia adalah area yang disebut sebagai renewal ya, renewal atau pembaruan. Jadi kalau dilihat gambarnya itu, begini nih gambarnya nih. Nah, jadi habit 7 itu melingkupi yang lain, karena pada saat habit 7 dijalankan, maka seluruh habit itu akan terus-menerus bisa naik level. Nah, mari kita ambil contoh ya. Proaktifnya seorang staff sama proaktifnya seorang manajer sama apa beda? Kayaknya beda, ya kan? Proaktifnya anak umur 5 tahun sama proaktifnya anak SMP ya umur 11 12 tahun sama beda. Beda, ya kan? Jadi anak umur 5 tahun ngambilin kita minum aja udah oke banget, ya kan? Tapi yang SMP mungkin kita expect lebih tinggi lagi gitu. Nah, gimana caranya dalam perkembangan hidup kita bisa sukses terus menerus dalam jangka panjang? Ingat ya, definisi efektif kan itu. Maka perlu ada habit yang memungkinkan kapasitas itu terus meningkat gitu. Maka habit yang ketujuh ini, meskipun dia sendirian sebagai habit, tapi dia disebut sebagai the habit of renewal, habit yang memungkinkan itu memperbarui diri terus menerus. Oke, nah nama habitnya adalah habit 7 atau sharpen the soul, mengasah gergaji, principles of balance self renewal. Ini menarik ya. Jadi habit 7 ini prinsip tentang self renewal, artinya pembaruannya itu mesti berasal motivasinya dari dalam diri sendiri. Ya, bukan dari orang lain ya. Organisasi bisa memfasilitasi timnya untuk memperbarui diri, tapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pembaruan adalah diri sendiri. Nah, tapi tidak sekedar self renewal, di sini dikatakan balance self renewal. Nah, karena Pak Stephen Covey sangat menekankan bahwa manusia itu whole person ya, satu makhluk yang punya beberapa dimensi dan seluruh dimensinya perlu di renewal supaya berfungsi secara optimal. Nah, menarik di bagian awal buku ini dikutip satu kalimat dari Bruce Barton mengatakan, "Sometimes when I consider what tremendous consequences come from little things." Kadang-kadang saya suka mikir-mikir lah ya, apa sih konsekuensi yang bisa timbul dari hal-hal kecil. Nah, tapi akhirnya katanya, saya langsung bacakan pemahaman saya saja. Tapi akhirnya saya kok akhirnya cenderung berpikir bahwa nggak ada yang namanya hal-hal kecil itu. Ya, jadi tadinya saya cuma pengen tahu ya apa dampak yang mungkin dihasilkan dari hal-hal kecil. Tapi kenyataannya akhirnya belakangan saya memahami bahwa nggak ada yang namanya hal-hal kecil itu. Kutipan ini sangat krusial karena ini tesis dari habit yang ketujuh, bahwa habit yang ketujuh itu intinya adalah memperbarui diri terus menerus dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang tanda kutip ya kecil-kecil kelihatannya paling tidak. Nah, tapi menurut kutipan tadi tidak ada hal yang kecil, karena sesuatu yang kecil kalau dilakukan terus menerus lama-lama dia menjadi sesuatu yang besar. Nah, itulah esensi dari habit yang ketujuh ini gitu ya. Oke,
di bagian depan ada sebuah bahasan tentang kenapa ya metaforanya adalah sharpen the saw, mengasah gergaji, karena metaforanya itu seorang misalkan Anda ketemu sama seorang tukang kayu itu yang lagi menggergaji kayu di hutan untuk bisa dia jadikan bahan membuat kayu ya meja dan segala macam. Nah dia kelihatannya kesusahan sekali gitu. Terus kita tanya, lagi ngapain? Kagak lihat ini lagi motong kayu. Kayaknya capek bener. Iya emang capek motong kayu. Terus kita komentar lagi, udah berapa lama motong kayu begini? Wah udah 2-3 jam nih kayak gini terus. Kita komentar, kenapa nggak istirahat aja dulu? Itu gergajinya diasah dulu, nanti dipotong lagi. Nah si tukang kayunya bilang, kagak sempet lah ngasah-ngasah, ini aja nggak kelar-kelar. Nah kalau kita ngalamin kejadian kayak gitu, sepertinya kita akan tersenyum gitu ya. Kenapa? Karena ya aneh gitu, ada tukang kayu yang tidak mengambil waktu untuk mengasah gergaji. Karena sebenarnya pasti itu sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri ya. Mirip dengan orang yang mungkin motong daging, boleh motong daging, motong apapun lah, motong daging, apalagi menyembelih hewan kurban, itu jelas proses mengasah pisaunya tidak terjadi satu kali dalam sebulan, enggak. Ya habis dipakai, mau dipakai diasah dulu. Gitu. Kenapa? Karena tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk memotong, pertama itu menyusahkan diri sendiri. Ya, yang kedua bisa jadi menyusahkan orang lain juga. Ya kan, orang lain tuh bisa orang bisa benda. Kenapa hewan kurban itu kalau mau dipotong pisaunya dipastikan tajam sekali karena supaya tidak menyiksa gitu. Tapi dalam konteks memotong kayu tadi ya bisa jadi orang yang ingin menggunakan kayu atau membeli kayu jadi menunggu lebih lama karena kita ngerjainnya lama, soalnya energinya terkuras habis gitu. Nah metafora ini mengindikasikan bahwa diri kita tuh kayak gergaji itu sebenarnya loh, ya kan, nggak bisa terus-terusan dipakai tanpa diasah karena ada hukum alam gitu yang katanya disebut sebagai entropi. Oleh Pak Stephen Covey itu diingatkan, kita akan pelajaran fisika gitu ya, ada hukum alam namanya entropi, bahwa segala sesuatu itu mengalami peluruhan, perusakan, everything breaks down ya. Coba aja deh, apapun yang tidak kita pakai, kendaraan itu nggak dipakai sekaligus tidak dirawat, itu nggak lama rusak. Nggak lama loh, nggak usah perlu bertahun-tahun, cukup seminggu aja nggak dipakai rusak. Mobil seminggu nggak dipanasin itu akinya pasti soak. Padahal kalau dipakai tiap hari itu masih awet tuh aki, kadang-kadang kalau baru ya bisa 2 tahunan. Tapi begitu nggak dipakai seminggu aja tiba-tiba soak tuh. Itu baru aki, belum yang lain gitu ya. Nah segala yang tidak dipakai rusak. Sepatu maksud hati supaya jarang-jarang dipakai, ditaruh di kotaknya, bahkan ya ditaruh di tempat khusus. Tapi kalau tempat khususnya itu tidak dijaga betul, nanti masuk debu gitu segala macam, tiba-tiba copot itu soalnya gitu ya. Kalau dipakai nggak apa-apa. Nah sama juga dengan diri kita ya. Diri kita maksud hati mau nggak diapa-apain gitu, ternyata malah luruh, rusak. Nah karena hukum alam entropi itulah, maka supaya kita bisa efektif ya, berhasil dalam jangka panjang, maka kita perlu mengasah diri kita untuk tanda kutip hidup selaras dengan hukum alam entropi itu gitu. Nah menarik ya, kenapa metaforanya gergaji bukan pisau, padahal tadi ya kita juga ambil contoh pisau kan. Nah mungkin ya kalau kita coba berasumsi ya, karena gergaji itu ada gerigi-geriginya, itu kan keunikan gergaji compare to pisau gitu ya. Nah kalau ngasah pisau itu bisa sekaligus shoot gitu, tapi kalau gergaji itu harus per matanya itu diasah. Nah karena Pak Covey menggunakan framework yang namanya whole person paradigm, manusia itu utuh dengan beberapa dimensi. Nah tiap dimensinya perlu diasah masing-masing, tidak bisa hanya salah satu. Jadi
kelemahan orang yang saya sadari sendiri adalah either nggak pernah ngasah gergaji sama sekali, ya, padahal dipakai terus itu 4 dimensi tadi, atau yang kedua ngasah tetapi tidak rutin, jadi sesekali yang jaraknya jauh banget gitu. Atau yang ketiga ngasah rutin tetapi tidak balance di seluruh dimensinya. Nah, padahal ada metafora lain, kalau saya suka juga metafora roda ya. Kebetulan Pak Kofi nanti mengatakan bahwa whole person paradigm yang beliau anut itu 4 dimensi manusia, jadi cocok dengan mobil yang punya 4 roda. Nah, kalau kita punya mobil yang ada 4 rodanya, maka 4 roda itu harus 4-4-nya dalam keadaan prima. Karena salah satu saja tidak prima, misalnya anginnya kurang, salah satu, nggak usah 4-4-nya, anginnya kurang, maka mobilnya udah nggak enak dikendarai. Ada yang aneh aja rasanya gitu ya. Nah, tidak perlu bocor 4-4-nya untuk membuat kita nggak bisa mengendarai mobil. Cukup bocor salah satu, kita harus berhenti. Harus kita ganti itu ban bocor. Tidak perlu 4-4-nya gitu. Jadi ya metaforanya begitu, tubuh kita punya 4 dimensi yang 4-4-nya perlu dijaga. Kalau tidak perlu 4-4-nya rusak, salah satu aja kalau nggak dijaga, begitu error atau punya masalah, maka kehidupan kita akan terhambat. Nah, maka habit 7 dikatakan personal PC. Ini gambarnya begini ya. PC, personal production capability ya. Kapasitas personal kita, kapabilitas personal kita untuk memproduksi sesuatu ya secara personal. Fungsi dari habit 7 adalah pertama preserving ya, menjaga, tapi sekaligus mengenhance, meningkatkan satu-satunya aset yang paling luar biasa yang kita punya, yaitu diri kita sendiri. Nah, jadi menarik ya angle-nya ya, bahwa satu-satunya aset yang sangat berharga yang kita punya adalah diri kita sendiri. Kan diri kita ini ya, kalau salah satu aspeknya saja tidak bekerja dengan baik, nggak bisa kita beli. Pikiran kita ya punya masalah di otak gitu, kesehatan, karena misalnya ya amit-amit ya, misalnya stroke gitu, mudah nggak bisa diganti, minta beli otak diganti gitu nggak bisa. Nah, hubungan kita dengan orang lain rusak juga tidak mudah untuk diperbaiki. Jiwa kita kalau udah sampai kena kondisi kejiwaan yang parah gitu, depresi parah gitu ya, itu juga tidak mudah, dan cukup salah satu saja untuk membuat kita nggak bisa berproduksi lagi secara optimal gitu. Jadi nggak perlu 4-4-nya. Nah, maka dari itu aset yang kita miliki ini perlu kita jaga ya. Ada 4 area, 4 dimensi. Pertama dimensi fisik, kita punya tubuh, maka tubuh ini perlu kita asah. Yang kedua dimensi mental, ya, dimensi pikiran. Nah, ini perlu kita asah juga. Yang ketiga dimensi sosial emosional, ya, jadi sosial emosional, dimensi relasi. Kita perlu punya dimensi untuk selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, makanya pada saat video ini dibuat nih kondisinya lagi PSBB gitu, dibatasi untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang biasanya kita ketemu gitu. Nah, pasti ada kerinduan tuh, makanya ada Zoom meeting dan segala macam ya, ada video call, karena memang kita punya kebutuhan itu ya. Nah, yang terakhir adalah dimensi spiritual, kejiwaan. Jadi menarik bahwa Pak Stephen Covey memberikan, tanda kutip ya, memberikan ruang bagi jiwa di dalam Seven Habits ini, karena kenyataannya kita punya itu ya. Terlepas dari pola pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan adanya jiwa, tapi kenyataannya manusia punya jiwa ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Menariknya Pak Stephen Covey juga menekankan di buku ini bahwa Sharpen the Soul itu pada dasarnya adalah mengekspresikan 4 motivasi. Wah, ini seru juga nih. Saya tadinya mikir ini menjaga, tapi sebenarnya 4 dimensi ini adalah 4 jenis motivasi juga. Ya, orang itu bisa termotivasi secara fisik, materi fisik ya, kita bekerja itu karena unsur fisik materi itu ada kan, bisa kan.
pengen gaji, pengen punya penampilan yang bagus, termotivasi. Tapi juga kita bisa termotivasi secara mental, karena pemikiran kita dipakai di sebuah organisasi, pemikiran kita dihargai, kita bisa mengekspresikan pemikiran kita. Itu juga bisa termotivasi secara sosial, emosional. Kita punya hubungan-hubungan yang baik di kantor gitu. Dan kita juga bisa termotivasi secara spiritual, ada meaning, ada nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan dari sebuah pekerjaan misalnya. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya mengasah gergaji juga sekaligus memelihara 4 komponen motivasi itu, yang kalau saya nggak salah ya, di buku yang lain ya, First Things First kalau nggak salah, gambar 4 ini bentuknya lingkaran 4, kemudian 4 lingkaran itu saling beririsan, di tengah-tengahnya dikasih warna abu-abu. Nah, warna abu-abunya itu beliau sebut sebagai the fire within. Jadi kalau seandainya 4 dimensi itu ada dalam diri manusia, maka bukan ada, terpelihara dalam diri manusia, maka orang ini akan punya api semangat yang luar biasa besarnya. Orang yang bahasa Betawinya kagak ada matinya gitu ya, energinya besar sekali ya, karena 4 dimensinya terasa dengan baik. Begitu pula di pekerjaan, kalau organisasi sanggup menjaga 4 dimensi itu ada di tiap pekerjaan ya, maka orang-orang di organisasi itu akan punya semangat yang luar biasa untuk bekerja. Dan ini sudah terbukti ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang mengerjakan sesuatu optimal itu karena uang, dimensi fisik saja. Tapi kenyataannya di organisasi sosial itu orang seringkali nggak digaji, bahkan keluar duit, tapi kerjanya optimal sekali. Karena apa? Ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial emosional, ada dimensi mental gitu ya. Nah, jadi even dimensi fisik dalam arti uang tidak didapat, tetapi mungkin fisik dalam arti aktivitasnya itu membuat dia merasa itu meaningful gitu. Oke, nah maka dari itu jelas ini aktivitas yang masuk dalam kuadran 2 di time matrix itu, penting tapi tidak mendesak. Nah, saya mau garis bawahi lebih lanjut ya soal kata penting tidak mendesak ini, karena kata penting tidak mendesak itu seringkali yang saya temukan dipahami orang sebagai penting tapi ntar-ntar aja. Padahal sebenarnya bukan begitu seharusnya. Penting tidak mendesak itu adalah dia penting, cuman impactnya tidak akan terjadi sekarang, tapi terjadi nanti di masa yang akan datang dalam jangka panjang. Nah, masalahnya adalah apakah betul kita hanya ingin hidup di sekarang saja? Apakah tidak kita ingin sehat di masa yang akan datang juga? Apakah betul kita hanya ingin punya revenue sekarang saja? Kita nggak pengen punya revenue di masa yang akan datang. Apakah betul kita hanya ingin berurusan dengan orang-orang ini sekarang saja? Kita nggak berharap berurusan dengan mereka nanti. Nah, jadi karena dia di kuadran 2, maka habit 3 ya di kuadran 2, berarti dia akan dijalankan. 1, perlu habit 1, perlu proaktif, perlu tanggung jawab. Kita nggak bisa menyalahkan atau menyerahkan tanggung jawab mengasah diri ini kepada orang lain atau institusi kita. Memang betul ada namanya institusi pendidikan, ada apa namanya, diklat kalau di kantor gitu ya, learning center. Tapi kita nggak bisa menyerahkan itu kepada mereka. Pertama, karena yang paling tahu kebutuhan pengasahan diri adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kapasitas lembaga itu kalaupun ada tidak akan pernah sanggup menampung semuanya ya. Sekolah tidak akan pernah sanggup mengajari kita segala hal yang kita butuhkan. Sekolah hanya bisa mengajari kita hal yang generik dibutuhkan oleh kita dan orang-orang lain, yang basic-basic fundamental mungkin dibutuhkan, tapi eksplorasinya harusnya kita sendiri. Learning center apalagi ya kan, itu kapasitasnya udah nggak cukup sama sekali. Ahli yang ada di situ pun juga nggak mungkin menguasai semuanya. So we should seek for ourselves gitu. Nah, maka perlu proaktivitas kita. Dan yang kedua, dia juga perlu energi dari habit yang kedua, yaitu apa? End in mind. Kalau kita tidak punya misi visi di jangka panjang,
kita nggak punya target yang sudah kita breakdown yang ingin kita capai, maka mengasah gergaji jadi tidak relevan. Kenapa saya mesti baca buku? Kenapa saya mesti bangun hubungan? Kenapa saya mesti menjaga kejiwaan saya supaya hidup saya tenang dan antusias terus? Kenapa saya mesti jaga fisik saya? Nggak ada relevansinya kalau saya tidak punya sesuatu yang ingin saya capai yang terjadinya baru di masa datang. Nah, dia penting, cuman tidak mendesak sekarang karena nanti baru akan terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya habit 7 adalah sebuah investasi. Dia bukan cost, tapi dia investasi. Artinya investasi itu ya nanti akan kita petik buahnya kerasanya baru di masa yang akan datang. Cuman kalau tidak kita tanam sekarang, maka kita nggak bisa memanen. Ya. Hanya yang menanam yang berhak memanen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dimensi fisik itu intinya adalah kita memelihara tubuh yang poinnya bicara soal pertama soal gerak, ya, gerak, kemudian nutrisi, makanan, dan juga istirahat secara fisik ya, secara fisik, relaksasi atau stress management. Bukan stres pikiran tapi stres dalam arti tubuh kita itu perlu diistirahatkan. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah pertama exercise, olahraga. Silahkan pelajari ya olahraga apa yang sebenarnya kita perlu jalankan untuk menjaga kondisi kita. Nah, ini tergantung aktivitas setiap orang sih. Ya kan, tapi kalau dalam di sini ada tips-tips juga ya, teman. Saya pernah mendapat tips dari salah seorang teman namanya Bu Gris. Beliau dokter spesialis olahraga. Dia katakan at least minimal olahraga itu berjalan cepat gitu, power walk 30 menit tiap hari untuk menjaga kondisi tubuh. Gitu misalnya. Nah, tapi di sini beliau eksplorasi lebih lanjut bahwa at least ada beberapa aspek. Pertama, tadi ya yang jalan cepat itu untuk endurance sebenarnya, ketahanan diri kita, tubuh kita. Tapi juga beliau katakan kalau bisa kita exercise yang sifatnya flexibility, kelenturan, jadi ya stretching gitu perlu juga. Kalau tadi tuh kardio ya sifatnya untuk menjaga jantung supaya sehat gitu. Tapi ada juga poin bahwa kadang-kadang kita perlu melatih juga kelenturan kita. Yang ketiga, kekuatan strength, tenaga. Nah, itu olahraga seperti angkat beban gitu. Ini terus terang saya juga masih challenging, tapi menarik ya poinnya bahwa 3 aspek ini sebenarnya diperlukan tubuh ya. Kita perlu endurance ya supaya energi kita tuh selalu prima gitu. Yang kedua kita perlu fleksibel, lentur, jangan sampai ngangkat barang dikit langsung keseleo gitu misalnya, menarik kan. Yang ketiga juga strength ya, kekuatan gitu. Kadang-kadang ada orang yang endurance tapi nggak kuat ya untuk bisa beraktivitas yang fisik gitu. Nah, tapi yang kedua juga poinnya adalah ini makanan ya, makanan yang membuat kita berenergi setelah memakan, bukan membuat kita kenyang saja. Itu yang perlu kita pertimbangkan di aspek fisik. Tapi juga perlu dipertimbangkan juga aspek beristirahat ya, istirahat yang cukup. Yang menariknya jumlahnya memang ada banyak pandangan 6 jam, 8 jam gitu ya. Tapi poin yang saya dapat pertama adalah mungkin sekitar 6 jam itu cukup sebenarnya. Tapi ini sekali lagi ini cuma pandangan saya aja. Cuman kualitas yang perlu perhatikan. Kualitas itu artinya jangan tidur terlalu malam karena tubuh terlalu exhausted saat itu. Lebih baik ada kaidah yang saya pernah dapat menarik ya, tidur awal bangun awal. Jadi lebih baik agak lebih cepat ya, habis isya jam 9 10 tidur. Nanti kalau memang kita mau beraktivitas ya setelah itu ya mendingan bangunnya awal karena tidurnya awal daripada kita paksain dulu tidur jam 12 bangun jam 6 gitu misalnya, telat subuhan juga sih ya. Gitu ya. Itu fisik. Yang kedua dimensi spiritual di sini langsung dibahas ya, lompat sedikit ya. Spiritual ini dimensi tentang bagaimana kita menjaga jiwa kita tetap stabil ya, tenang, baik. Itu perlu aspek misalnya ibadah, terkait dengan meditasi, terkait dengan pelayanan ya, keagamaan ya, supaya kita punya kesegaran kesehatan secara kejiwaan gitu. Nah, ini diperlukan karena kenyataannya kita punya jiwa dan punya kebutuhan untuk menyegarkan jiwa kita gitu ya.
Jadi energi kita juga datang dari sana gitu. Eh, Menarik bahwa kemudian ada satu poin yang saya pengen tekankan ya di dimensi berikutnya, dimensi mental pikiran ya. Ternyata Pak Kofi itu sangat menekankan kan di sini aktivitasnya kayak belajar intinya kan belajar. Tapi belajar itu macam-macam, bisa baca buku, bisa nulis, bisa ikut kursus. Zaman sekarang nonton YouTube gitu. Tapi ternyata ada satu poin yang menarik bahwa beliau sangat menekankan membaca. Nah, saya renung-renungkan apa alasannya ya. Ternyata tadinya saya pikir membaca itu hanya alternatif pilihan saja. Tapi beliau katakan di sini sangat ditekankan membaca dan membaca buku yang bagus, literatur yang bagus. Mengapa? Karena menarik ya. Kalau kita nonton YouTube itu menarik memang. Ya kelihatan gurunya ngajar gitu. Tapi kita harus sadar bahwa YouTube itu tidak akan mungkin membahas sesuatu secara mendalam. Saya belum nemu ya, jarang lah ya pembahasan yang mendalam dari seorang ahli di YouTube ya. Adanya di kursusnya dia atau kita ikut kuliah sama beliau belajar langsung baru mendalam. Tapi di YouTube nggak akan terjadi pembahasan mendalam itu. Nah, memang belajar paling bagus berguru langsung, tapi berguru langsung itu juga tidak selalu ideal karena ada cost ya, cost secara waktu. Orangnya kadang-kadang jauh ahlinya ya kan. Nah, tapi ada satu aktivitas belajar yang betul-betul bisa mendalam, kita dalami sesuatu dan betul-betul bisa apa ya, merupakan kemerdekaan berpikir dan belajar kita, yaitu namanya baca. Karena membaca itu satu, bahasannya bisa sangat mendalam ya, seorang pemikir bisa membahas ilmunya dalam jilid-jilid yang sangat banyak ya. Kita baca Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin 8 jilid gitu. Padahal orangnya udah nggak ada gitu. Ya, dan beliau nggak sempat bikin video YouTube gitu ya. Ya video YouTube yang membahas Ihya juga saya belum nemu yang betul-betul komplit ya. Karena satu lembar aja di Ihya itu bisa dibahas bervideo-video gitu. Jadi agak kurang realistis kalau kita expect di YouTube. Jadi bagusnya kita baca gitu. Nah, dan baca adalah sebuah kemerdekaan berpikir dan belajar karena kita bisa menentukan sendiri apa yang mau kita baca. Sementara pikiran kita tanpa membaca maka akan diisi oleh informasi dari sekeliling yang kita tidak kendalikan. Ya, kita nggak punya kendali atas informasi itu. Dengan membacalah kita ambil kembali kendali itu. Nah, itu poin menarik yang saya dapatkan di bagian membaca. Nah, sebagaimana tubuh perlu asupan nutrisi, pikiran juga perlu asupan bacaan. Yang terakhir ya, kita akan bahas soal dimensi sosial emosional. Ini adalah dimensi untuk bertemu dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita untuk menyegarkan diri, membangun hubungan. Karena kalau diamati ada orang-orang yang kalau kita ketemu kita akan punya kesegaran energi. Nah, kita perlu menjadwalkan momen-momen pendek dan sering dengan orang-orang ini, apakah itu anggota keluarga, teman, sahabat ya. Di kantor juga kadang-kadang ada orang tertentu untuk menyegarkan diri ya, supaya hubungan yang kuat ini membuat kinerja kita lebih baik dalam keseharian. Ini nyambung dengan habit yang keempat, rekening bank emosi gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Masih ada bagian kedua dari habit 7 ini yang kita bahas di video berikutnya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.